Ibu Liana. Ya, selamat pagi Ibu Dian. Apakah pagi ini Bu Liana sedang ada waktu senggang? Ada Bu, ada yang bisa saya bantu? Itulah, jika Ibu tidak sibuk, saya mau berbicara sebentar. Bolehkah Bu? Boleh. Terima kasihlah sebelumnya ya Bu ya. Iya. Ini, saya ini ada sedikit permasalahan yang saya mau ceritakan dengan Ibu Liana. Jadi saya pengen cari solusi tentang masalah yang saya hadapi nih. Memangnya apa permasalahan yang Ibu hadapi? Gini Bu, saya itu ada masalah. Ada siswa saya yang tidak mau bergabung dengan temannya pada saat bekerja kelompok. Dan ini membuat saya pusing Bu, karena dia tidak mau bergabung dengan teman-temannya di dalam kelompok. Dia itu maunya sendiri dalam mengerjakan tugasnya. Apa Ibu sebelumnya pernah menyelusuri kenapa anak tersebut mungkin tidak mau bergabung dengan teman sekelompoknya? Saya sudah pernah memanggil siswa tersebut, Bu. Lalu, memang menurut alasan dari dia ini, dia katakan bahwa menurut dia, karena dia merasa dia pinter dari teman-temannya, jadi dia beranggapan bahwa ketika dia melaksanakan kerja kelompok, dia sering yang ditunjuk teman-temannya untuk melakukan pekerjaan yang lebih, begitu, Bu. Nah, menurut pengamatan Ibu, apakah dia itu eh, suka atau tidak dengan teman-temannya seperti itu? Eee Memang ketika dalam pembagian kelompok itu kadang-kadang berganti, Bu. Jadi, kelompok misalnya pada saat ini kelompok dengan yang, apa namanya, laki-laki dengan perempuan, begitu. Jadi saya acak-acak begitu biasanya, Bu, dalam pembagian kelompoknya, Bu. Jadi, kira-kira seperti apa kondisi ideal yang mungkin Ibu harapkan dari murid tersebut gitu? Ya, saya kepengennya dia bisa bergabung dengan teman-temannya yang lain untuk bisa kolaborasi, kerjasama dalam kegiatan kelompok itu tadi, Bu. Baik. Lalu, apa motivasi supaya anak tersebut mungkin mau bergabung gitu dengan teman sekelompoknya? Yang saya mau lakukan ini nanti ke depannya saya mau coba untuk membuat kelompok dengan eh, teman-teman yang biasa main dengan dia, Bu. Saya mau mulai dari yang mungkin biasa teman-teman yang biasanya dia bergaul sehari-hari dengan dia. Saya mau mulai dari itu dulu, kemudian baru teman-temannya yang mungkin kalau di awal tadi yang satu kampung, kemudian nanti ke depannya saya akan mulai acak lagi teman-temannya yang di luar kampung, begitu seterusnya, Bu. Nah, dari yang sudah Ibu lakukan tersebut, apakah metode yang Ibu sudah lakukan itu pernah berhasil seperti itu, Bu? Pernah, Bu, siswa tersebut saya kelompokkan dengan yang dia suka itu tadi. Tetapi kan ke depannya tentu saya berusaha supaya dia ke depannya juga bisa berkolaborasi dengan teman-temannya yang lain juga. Baik, luar biasa Ibu ya. Nah, jika mungkin Ibu ranting kan, kira-kira dari 1 sampai 10, seberapa tingkat keberhasilan mungkin kesukaan anak tersebut untuk bergabung dengan teman-temannya? Saya lakukan hal tersebut sehingga saya coba itu kalau saya menilai kepada diri saya sendiri mungkin ada di kisaran angka 8 lah, Bu. Baik, luar biasa Ibu ya. Nah, selanjutnya apa rencana yang Ibu lakukan dan bagaimana langkah-langkah supaya mungkin anak tersebut mau gitu belajar dengan teman-temannya? Saya terus melakukan metode itu untuk membuat pelajaran juga lebih semakin menyenangkan. Pembagian kelompok juga akan saya buat tidak lagi monoton, tetapi pembagian kelompok saya akan buat menggunakan beberapa teknik supaya anak tidak menghafalkan laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, demikian juga atau mungkin yang agama ini dengan ini, agama ini dengan ini, supaya tidak monoton pembagian kelompoknya, Bu. Baik.
Lalu kira-kira siapa mungkin yang membantu Ibu gitu kan dalam melaksanakan rencana ini? Yang pasti yang bisa membantu saya dalam melaksanakan rencana ini yang pertama adalah kepala sekolah. Karena bagaimanapun juga ketika saya menghadapi permasalahan baik dalam pembelajaran, saya komunikasikan dengan kepala sekolah. Dan yang kedua adalah rekan sejawat karena ternyata juga yang mengalami masalah ini bukan hanya saya, Bu, tetapi juga rekan-rekan yang lain mengalami masalah yang sama terhadap kondisi anak si A ini tadi. Baik, nah kira-kira kapan Ibu memulai rencana tersebut? Mungkin waktunya mungkin tidak lama. Saya harap ini akan segera tercapai, Bu. Nah, setelah itu seperti apa komitmen yang Ibu buat supaya mungkin rencana dan harapan Ibu ini kira-kira berhasil seperti itu? Saya akan tetap berusaha untuk meyakinkan kepada si anak ini untuk dia tetap mau berbagi, berkolaborasi, dan mau bekerja sama dengan teman-temannya. Selain itu juga saya merefleksi diri saya dalam pembagian kelompok. Saya akan menggunakan berbagai macam cara supaya tidak bisa supaya bisa mengcover semua kebutuhan anak, begitu Bu. Ya, dan adakah dukungan dari pihak lain yang mungkin Ibu butuhkan? Pasti Bu, tentu selain dari siswa itu sendiri yang memang harus mendukung, saya juga perlu membutuhkan dukungan dari orang tua. Karena memang orang tuanya tentu juga harus mendukung dalam kegiatan kolaborasi di sekolah. Khususnya bagi anak si A yang memang di awal kurang suka mengikuti kolaborasi atau bekerja sama dengan teman-temannya. Baik, Bu. Nah, semoga dengan apa yang sudah Ibu rencanakan itu berjalan dengan baik gitu ya, Bu ya. Terima kasih Bu Liana, saya melalui diskusi kita pagi ini saya menjadi terbuka, saya menjadi uh, terarah untuk saya bisa melaksanakan rencana saya ke depan. Terima kasih Bu Liana. Baik, sama-sama Ibu.